Saudara sekalian, salam sejahtera. Berjumpa lagi kita hari ini pada program Banking Credit Training, dan modul atau pelajaran yang akan kita bahas hari ini adalah tentang industry analysis. Kita tahu di dalam kita melakukan suatu proposal atau membuat suatu proposal kredit, ada banyak poin yang harus kita bahas, harus kita evaluasi di situ. Antara lain kita lihat di sini ada facility summary, background, management, company, dan sebagainya. Nah, salah satu poin yang harus kita analisa di dalam kredit proposal kita adalah industry study atau industry analysis. Pertanyaannya, kenapa kita harus membahas tentang industri ini? Baiklah, kita masuk kepada objektif daripada pelajaran kita hari ini. Pertama-tama, tujuan daripada modul ini adalah untuk mempelajari prospek dari suatu industri yang akan kita biayai, di mana calon nasabah kita berada. Yang kedua, untuk mengenal tentang siklus daripada industri dan faktor apa saja yang bisa menyebabkan atau merubah prospek daripada industri tersebut. Yang ketiga, untuk kita dapat menentukan pada step mana suatu industri layak untuk kita biayai. Dan yang keempat, untuk menganalisa faktor-faktor yang bisa mempengaruhi positif dan negatif dari suatu industri. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi terhadap resiko yang mungkin timbul di dalam suatu industri. Dan tentunya resiko tersebut bisa berdampak negatif terhadap perusahaan-perusahaan yang berada di dalamnya. Mari kita masuk sekarang ke dalam inti daripada modul atau pelajaran industri study ini. Yang pertama adalah tentang industry life cycle atau yang kita kenal dengan siklus daripada industri. Saya percaya sebagian dari kita pernah belajar waktu mungkin kuliah dulu, ada 4 stages atau 4 bagian yang terjadi dalam siklus industri. Yang pertama adalah introduction, mulai lahir, embryonic. Yang kedua pertumbuhan, growth. Yang ketiga mature. Dan yang keempat, decline. Saudara, jadi dalam analisa kita, terutama di perbankan, kita akan membahas ini menjadi lebih detail, menjadi 5 step. Nanti kita akan bahas secara detail. Yang pertama adalah introduction, permulaan, di mana pada step tersebut, produk baru, teknologi juga masih baru, pembeli, buyer belum ada, baru mulai muncul. Dan pada tahap awal tersebut, biasanya investasi modal perusahaan sangat tinggi. Bertahap, merangkak, mulai jalan. Ada perkembangan, masih pelan. Pertumbuhannya sangat pelan. Pendatang baru mulai ada, new entrance, dan sifatnya masih coba-coba karena belum yakin pasar bisa jalan atau tidak. Dan dari segi produk, kualitas, bentuk, jenis, mulai ada peningkatan-peningkatan di situ. Sedangkan dari segi pasar, yang menarik untuk Anda ketahui, faktor apa saja kira-kira yang bisa mempengaruhi siklus industri? Faktor apa saja yang bisa membuat dari tidak ada menjadi ada, mulai berkembang perlahan, kemudian tumbuh dengan pesatnya, menuju kematangan, dan mungkin menuju faktor yang kelima. Dan satu hal perlu saya tekankan bahwa pada industri-industri yang sudah menuju ke step kelima, mereka akan bisa hidup kembali apabila mereka bisa mengadakan inovasi terhadap produknya. Sehingga kembali lagi berulang mungkin dari step kedua, step ketiga untuk produknya yang baru.
Jadi faktor apa saja yang bisa menyebabkan hidup, tumbuh, terbang, atau matinya suatu industri? Pertama, kita bicara tentang teknologi. Tadi kita bicara tentang handphone, TV, Fuji film, dan sebagainya. Komputer, tentunya teknologi memegang peranan di situ. Jadi intinya, teknologi bisa mengembangkan, melahirkan industri baru, komputer, atau menghancurkan industri yang sudah ada. Gara-gara komputer lahir, mesin hitung sudah jarang dipakai, apalagi mesin tik kuno yang sering dipakai di kantor-kantor dulu. Faktor yang kedua adalah peraturan pemerintah, tentunya aturan-aturan baru. Peraturan pemerintah atau undang-undang yang baru bisa mempengaruhi suatu industri, memberi stimulasi, tambah tumbuh, tambah baik, atau menghancurkan industri yang sudah ada. Misalnya, untuk penjualan dikenakan pajak daripada impor bahan baku, tentunya industri akan mati. Misalnya, untuk ekspor barangnya ke luar negeri dikenakan pajak ekspor, tentunya susah untuk menjual karena harganya terlalu mahal. Sedangkan insentif yang berlawanan, pemerintah menghapus pajak, memberikan insentif kepada mereka membeli bahan baku lebih murah, dan memberikan insentif untuk melakukan ekspor yang lebih banyak. Jadi, peraturan-peraturan tertentu dari pemerintah bisa memberikan insentif atau stimulasi untuk memberikan kesempatan berkembang kepada industri-industri tertentu. Atau misalnya, jadi kita akan mempelajari prospek daripada industri ini dalam jangka waktu pendek, setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan. Dalam jangka waktu panjang, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan sampai 10 tahun ke depan. Dari 7 faktor yang kita bahas tadi. Dan kita menyimpulkan apakah ada hal-hal positif dan hal-hal negatif, kelebihan dan kelemahan yang ada pada industri tersebut. Dan jika ada, baik positif maupun negatif, apa pengaruhnya terhadap nasabah kita. Jadi 7 faktor kita analisa, positif negatif, dan kita tunjang jika perlu dengan analisa kita tentang siklus industri. Hal yang pertama tadi kita bahas di depan, maka kita dapat menyimpulkan apakah industri ini